Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqulu ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala khususan malik hadal kitab Asy-Syaikh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum wa bi barakatihim wa karomatihim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u wal 'ashiru fi yaumil itsn fi shaumil itsnaini wal khamisi. Yang ke-9 dan ke-10 adalah puasa sunnah Senin dan Kamis. Puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis itu hukumnya sunnah. Bahkan tiada hari yang sama seperti hari Senin dan Kamis. Jadi ketika hari Senin dan hari Kamis, Kanjeng Nabi itu sangat getol sekali berpuasa. Sebab kata Kanjeng Nabi, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Kata Kanjeng Nabi, pada hari Senin itu aku dilahirkan, dan pada hari Senin aku mendapatkan wahyu, sehingga aku sangat layak, patut, seharusnya aku ini puasa. Ini juga bisa kita simpulkan bahwa semua hari itu sama, semua tempat itu sama, kecuali ada hal lain. Ada hal lain di dalamnya. Hari itu sama, tapi kenapa hari Senin lebih hebat? Sebab pada hari Senin Kanjeng Nabi dilahirkan. Semua tempat itu sama. Di Mekah ternyata lebih mulia. Bahkan ada istilah Al-Mukarramah, Makkatul Mukarramah. Sebab di sana ada Ka'bah, ada makam para nabi. Di Madinah sama. Ya. Di sana juga ada makam Nabi Muhammad SAW. Tapi pada kenyataannya sebenarnya sama. Berarti ada faktor X. Ya. Makanya di Indonesia ini tidak ada tempat yang istimewa. Adanya waktu istimewa. Waktu istimewa, yaitu waktu duha, waktu sepertiga malam, itu.
Ya sekalipun secara umum kalau sepertiga malam semua juga punya. Es. Waqala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis wa ahyanan yu'radu alayya wa ana sha'imun. Ini sekalipun hadisnya gharib, artinya tidak ditemukan dalam syuruhul hadis wa mutunul hadis tentang lafaz ahyanan. Nah, makanya di sini dalam takriratnya dikomentari la'allahu wa uhibbu ayyurada amali wa ana sha'imun. Ya, sebab setelah dicek ternyata dalam matan-matan hadis, dalam syarah-syarah hadis itu tidak ditemukan lafaz ahyanan. Seperti hadisnya Abi Hurairah bukan Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan menggunakan lafaz tu'radu al-amalu yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu ayyurada amali wa ana sha'imun. Ini dalil tentang puasa hari Senin dan Kamis. Jadi pada hari Senin dan Kamis itu tu'radu al-a'malu yaumal itsnain wal khamis. Pada hari Senin dan hari Kamis itu amal kita dipertampakkan. Ya. Amal kita dipublikasikan. Nah, amal kita dikoreksi. Nah itu. Lah, kata Nabi, wa uhibbu ayyuradu alayya wa ana sha'imun. Ketika amalku lagi dikoreksi, ketika amalku lagi dipublikasikan, ketika amalku lagi diperlihatkan, sementara saya dalam keadaan puasa. Nah, itu tentang puasa-puasa yang disunahkan. Yang terakhir, pasal yang ke-10 dalam kitab ini tentang hari-hari yang dilarang puasa. Ini alhamdulillah kita sampai pada pasal yang ke-10 dan berarti kita bisa menghatamkan kitab Maqasidus Shaum. Al-faslu al-ashiru fil ayyamil lati nuhiya an siyamiha. Pasal yang ke-10 tentang hari-hari yang dilarang puasa. Yang pertama al-awwalu as-shaumu ba'da shaumi Sya'ban. Yang pertama, hari yang dilarang berpuasa pada hari itu adalah separuh akhir bulan Sya'ban. Berarti tanggal 16 ke atas itu tidak diperkenankan. Sah tapi tidak diperkenankan. Makruh, ada yang mengatakan haram. Terus yang kedua, istiqbalu Ramadhana biyaumin aw yaumaini. Mendekati bulan Ramadan 1 hari atau 2 hari. Artinya misal Ramadan hari Kamis, kita tidak boleh puasa hari Selasa dan Rebo. Itu nggak boleh. Artinya kita buru-buru begitu supaya benar-benar betul kita puasa di bulan Ramadan. Padahal kan yang namanya
puasa bulan Ramadan itu manutun birru'yah. Ya. Digantungkan dengan melihat tanggal. Ya. Melihat tanggal 1. Artinya kita nggak usah buru-buru, nggak usah sembarangan, nggak usah sembrono. Pokoknya nunggu ada orang yang melihat tanggal 1 bulan Ramadan. Lah kok kita buru-buru sampai 2 hari sebelum Ramadan sudah sudah puasa, itu nggak boleh. La tuqaddimu Ramadana biyaumin wala biyaumaini illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Boleh, haram. Yang ketiga, saumu yaumis syak, puasa pada hari yang diragukan. Yaumus syak itu yaumus salasina min sya'bana idza waqa'a fi alzatin nas annahu ru'ya wa lam yakul adlun. Jadi yaumus syak itu tanggal 30 bulan Sya'ban, ya. Ada berita tentang ada orang yang mengaku telah melihat tanggal 1 bulan Ramadan. Tapi tidak ada saksi, tidak ada orang yang membenarkan. Nah, ini namanya yaumus syak. Ya. Sebab yang namanya melihat hilal yang nantinya dijadikan patokan hukum untuk berpuasa bulan Ramadan itu harus ada saksinya. Harus ada yang membenarkan. Lah, sekarang geger-geger misal Anda geger-geger melihat bulan ataupun melihat tanggal 1 bulan Ramadan, tapi tidak ada saksi, tidak ada yang membenarkan. Lah, itu namanya yaumus syak. Kita tidak boleh puasa di situ. Enggak sah puasanya. Yang keempat adalah saumul idaini, puasa 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Kurban. Hari raya Idul Fitri anjurannya harusnya kita makan, ya. Habis puasa ya makan kan, makan enak apa, mensyukuri apa. Kok puasa nggak boleh, haram dan tidak sah. Hari raya Idul Adha harusnya kita makan daging enak, kurbannya orang-orang yang haji. Kok kita puasa nggak boleh, haram dan tidak sah. Hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akharu ta'kuluna fihi min nusuki. Yang terakhir, yang kelima adalah ayyamut tasyriq. Hari tasyrik 11, 12, 13. 11, 12, 13 itu sejarahnya dulu karena tadi hari tanggal 10-nya itu adalah hari kurban. Makan daging kan ada daging kan tidak habis tuh. Bahkan ada kulit-kulitnya. Nah, jadi 11, 12, 13 itu sejarahnya untuk jemur daging nanti dijadikan gesek, jemur kulit nanti dijadikan kerupuk dan yang lain sebagainya. Itu makanya nggak boleh puasa di hari itu. Makanya yuk yang pada punya biaya silakan korban nanti supaya betul-betul sejarah ini terjaga, ya. Mepe atau menjemur daging, jemur kulit hewan kurban. Nah, jangan sampai 1 hari habis, udah dagingnya habis, kulitnya habis, kan akhirnya sejarahnya sudah terkikis. Lagi. Nah, terus yang keenam adalah saumu yaumil jum'ati munfaridan, makruh puasa pada hari Jumat saja. Ya. Jadi kalau puasa hari Jumat maka hari Sabtunya ataupun hari Minggunya kita puasa. Ya. Jadi memuliakan hari Jumat, sekalipun ada istilah Sayyidul Ayyam,
akhirnya mengkhususkan hari Jumat kita dengan perbuatan yang seharusnya sama dengan hari-hari yang lain, itu tidak boleh, kecuali mengkhususkan hari Jumat pada hari dan malam Jumat, misal membaca surat Al-Baqarah, membaca sholawat, membaca apalagi itu di sini dijelaskan. Nah, bisolati ala nabi wa biqiraati nafil baqarah wa ali imran wal kafi wa dukhan wa ridwan mimma ja'atu labu bila ya. Jadi kan ada dalil-dalil khusus pada hari Jumat, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan dalil-dalil umum, apa kok kita mengkhususkan berbuat beramal pada hari Jumat, itu nggak boleh. Jadi ada hari-hari di mana tidak diperkenankan puasa, yaitu hari separuh bulan Sya'ban, separuh kedua bulan Sya'ban, terus hari mendekati bulan Ramadan 1 hari, 2 hari lagi, terus yang keempat ada yang ketiga hari Syak, yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban ya, di mana ada sebagian orang mengaku telah melihat hilal tapi tidak ada yang membenarkannya. Terus hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terus hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Terus lagi puasa hari Jumat tapi sendiri ya. Itulah, semoga bermanfaat. Dan dengan ini berarti maqasidus shaum telah kita hatamkan bersama. Apabila ada kekurangan bahasa, kata, makna, dan arti, itu murni kebodohan saya. Dan apabila itu benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya dari saya, mulai dari awal puasa sampai hatam maqasidus shaum ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menerima sujud kita, menerima baca Quran kita, menerima puasa kita, menerima sedekah kita, menerima witir kita, menerima tarawih kita, menerima ruku kita, menerima jamaah kita, dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua beristiqomah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pengarang kitab Maqasidus Shaum ini rela, ridho, dan berkenan memberikan berkah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.